Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ya. Begini Bapak, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya sedang menghadapi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, di situ itu saya harus mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya mengajar. Bapak berkenan untuk diwawancara oleh saya? Terima kasih untuk waktunya sebelumnya Bapak ya. Baik, kita mulai Bapak. Bapak sebagai seorang pemimpin pastinya menghadapi kasus-kasus yang merupakan kadang dilema etika ataupun rujukan moral ya Bapak ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Untuk menghadapi dilema yang diutarakan tadi, Ya. pertama adalah melihat dulu permasalahannya apa, diidentifikasi, kemudian untuk mencari keputusannya itu saya pribadi sebagai pimpinan, karena ini untuk kebutuhan bersama, kepentingan bersama untuk sekolah kita. Jadi semua yang ada di sekolah, terutama dewan guru, kumpul bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, maka keputusan tersebut tidak akan istilahnya hanya menurut pribadi masing-masing atau pribadi saya sendiri. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya nanti salah satu rekan guru kita katakan ada yang kurang pas, tetapi kalau kita bicarakan bersama, insya Allah akan menjadi satu keputusan bersama. Nah, mungkin itu dalam keseharian yang saya jalankan. Ya. Berarti Bapak juga kadang-kadang pernah yang mengalami dilema etika? Pasti. Semua orang pasti mengalami dilema etika, dilema moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di tempat kerja, di keluarga, di masyarakat, pasti ada dilema tersebut. Cuman kita kembali ke individunya masing-masing, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kata orang istilahnya, gunakan akal sehat, berpikiran cerdas dan cakap, sehingga keputusan itu tidak akan menjadi permasalahan yang luas besar. Jadi saya diskusi sambil mufakat Bapak gitu. Iya. Nah, dalam pengambilan atau dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih ya, pasti adanya kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan atau dalam pengambilan kasus tersebut nih Pak, keputusan di sekolah Bapak tersebut? Untuk mengambil keputusan, ya saya pribadi sebagai pimpinan itu kan melihat peraturan-peraturan yang ada, juklak-juknis yang ditetapkan oleh instansi dinas pendidikan khususnya, yang mana dikeluarkan perundang-undangannya, peraturan pemerintahnya, peraturan pemdanya dan sebagainya. Tetap kami untuk memutuskan yang terbaik kalau melihat sistematika kependidikan itu akan mengacu ke perundang-undangan yang ada atau peraturan yang ada, ya. Jadi istilahnya tidak akan mengambil keputusan dengan menggunakan emosional sendiri, emosi sendiri. Yang penting tidak ada kata istilahnya bahwa pimpinan itu benar selamanya. Nah, jadi tetap kita sebagai manusia merasa diri itu banyak kekurangan. Jadi aturan-aturan yang ada tetap kita jalankan, tetapi dari itu juga tetap etika dan moral yang harus ditanamkan itu tetap kita pegang teguh. Dan walaupun itu keputusan perundang-undangan, tetapi kalau tidak pas dengan hati mereka terkadang bergejolak ya. Nah, sehingga ada istilahnya kalau masalah itu ada peraturan rasa peduli ya, care beside thinking ya. Jadi
kita gunakan ada hati nurani kita, bagaimana mendekati mereka-mereka. Jadi tidak ada istilahnya apa di sini kalau ada istilah and beside thinking. Jadi suatu keputusan itu frontal, tidak ada alurnya, langsung diputuskan. Tetap hati nurani dijalankan, juga rule beside thinking juga berjalan, peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan. Tentunya dengan melihat atau berdasarkan nilai kebajikan Bapak ya. Iya. Dalam suatu keputusan. Nah, tadi sudah dikatakan Bapak bahwa dalam menghadapi kasus dilematika ya. Nah, bagaimana nih Bapak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama menangani kasus tertentu di sekolah Bapak? Langkah-langkah yang dilakukan bila ada sesuatu yang perlu diputuskan, ya, langkah pertama sebelum mengumpulkan bawahan atau rekan guru, permasalahan tersebut dianalisa dulu, dilihat dulu, dipertimbangkan dan sebagainya, sehingga ada persiapan dalam diri saya sendiri, apa yang harus dikatakan, apa yang harus diucapkan, kemudian juga apa yang harus diputuskan permasalahan tersebut. Tapi semuanya itu satu keputusan juga akan diambil keputusan bersama. Jadi permasalahan tetap saya analisa dulu, tidak serta-merta langsung permasalahan tersebut diputuskan. Ya. Jadi semuanya harus ada komunikasi secara individu, ya. Jadi istilahnya tidak ada diktator lah, tidak sifatnya berdiktator. Ya, selalu mengidentifikasi, menganalisis kasus yang ada Bapak yang sebelum dimusyawarahkan. Nah, di sini Bapak hal-hal apa saja nih yang paling efektif, yang Bapak paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan di antara langkah-langkah tersebut, Bapak? Kalau melihat prinsip yang 3 tadi ya. Mungkin ini yang perlu diutamakan adalah care beside thinking, yaitu hati nurani dulu, kemudian dijelaskan ke rule beside thinking dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga 2 komponen atau 2 pengambilan keputusan ini akan saling berdampingan. Hati nurani pendekatan secara individu, peraturan pendekatan secara perundang-undangan, sehingga ada sinkronisasi antara peraturan tersebut. Baik, Pak. Jadi itu hal yang menurut Bapak paling efektif berbasis peraturan dan rasa peduli. Iya. Nah, adakah tantangan-tantangan nih yang Bapak hadapi selama mengalami kasus atau menangani kasus dilematika ataupun bujukan moral tersebut? Tantangan pasti banyak, ya, apalagi di zaman era globalisasi ini, zaman transformasi informasi. Jadi orang banyak istilahnya membandingkan suatu masalah dengan masalah yang lain, tapi tidak menyadari diri permasalahan tersebut, tidak melihat lingkungan sekitar, ya. Jadi masalah-masalah tersebut terutama dalam masalah dunia pendidikan lah, ya. Aturan-aturan yang ada pada tujuannya baik, ya, tujuannya baik, kemudian bisa diikuti sebenarnya. Tapi permasalahan yang timbul itu biasanya ada yang istilahnya tidak peduli. Nah, dengan tidak peduli kita harus bisa mengambil, meraih mereka bagaimana supaya bisa masuk ke realnya dunia pendidikan tersebut. Jadi istilahnya ya, permasalahan itu pasti ada, ya. Nah, dalam pendidikan, jadi membandingkan suatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi pinginnya itu instan dan melihat yang enak-enak, ya, tanpa disadari ini adalah tugas dan kewajiban. Yang enak-enak itu mungkin tidak menjalankan. Ini sudah istilahnya manusiawi, seseorang melihat ingin enaknya, ya. Banyak hal ya yang terjadi terutama dalam disiplin administratif, disiplin kepribadian, disiplin banyak lah. Misalnya
menjadikan sebuah perbandingan yang salah dan kurang tepat. Berarti Bapak tersendiri harus memahami karakter dari Karakter masing-masing ya. individu tersendiri. Ya Bapak baik. Nah, dalam penyelesaian kasus Bapak tersendiri itu ya, adakah jadwal tertentu yang akan Bapak hadapi atau misalkan menyelesaikannya di tempat secara langsung atau seperti apa? Ada teknik atau prosedur jadwal yang ditetapkan oleh Bapak sendiri? Kalau permasalahan itu akan tumbuh dengan sendirinya ya. Iya. Jadi tidak bisa diprogramkan masalah itu harus ada ya. Iya. Tapi kita harus siap, fleksibel kapanpun mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi dalam penyelesaian masalah tersebut jangan secara pribadi ya. Jadi istilahnya masalahnya ini kan intinya adalah di lingkungan sekolah kita ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah kita istilahnya ajak semua komponen yang ada di sekolah. Jadi tidak untuk istilahnya kepala sekolah karena soal pimpinan maka keputusan langsung diputuskan tanpa ada komunikasi atau diskusi atau bermusyawarah. Tidak ada jadwal yang terkhusus, tetapi penyelesaian akan terjadi ketika timbul masalah itu sendiri. Fleksibel. Fleksibel. Iya. Baik Bapak. Nah, di sini ketika ada kasus atau permasalahan yang Bapak hadapi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak ya, rekan diri sendiri. Iya. Ya itu semua ada masukan-masukan. Kemudian rekan saya pribadi bila mendapat suatu kendala di sana ada grup K3S, kemudian bersama K3S bila hubungannya dengan kepemimpinan, kemudian bila ada hubungannya dengan keorganisasian kami berkomunikasi dengan PGRI-nya ya. Keputusan ini selalu akan istilahnya jangan sampai diputuskan oleh sendiri seolah benar menurut kita, tapi karena ini aturannya ada bisa dikomunikasikan dengan keluarga sekolah, kemudian keluarga K3S dan keluarga organisasi. Jadi istilahnya keputusan itu mempunyai kekuatan. Iya baik, itu komunikasi yang paling penting dengan siapapun itu Bapak ya. Iya. Bisa kalah maupun di luar. Nah, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak nih ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pembelajaran Bapak ya, dari pengalaman Bapak yang dalam mengambil keputusan di dalam etika? Ada pelajaran apa nih? Pembelajaran yang pertama yaitu gini, satu keputusan jangan diputuskan oleh sendiri, tapi harus dimusyawarahkan. Iya. Kedua, bila mendapatkan kendala di dalam musyawarah, maka kita ambil aturan-aturan yang dijadikan acuan, ya, aturan atau peraturan atau perundang-undangan ya acuan. Sehingga keputusan tersebut akan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan perundang-undangan untuk memutuskannya. Yang kedua, yang selanjutnya bahwasanya mencapai keputusan untuk memutuskan suatu keputusan tersebut, ya, bila kendalanya sudah istilahnya tidak di lingkungan sekolah tidak bisa, maka kita bisa berkomunikasi dengan rekan kepala sekolah atau organisasi, dan bila tersebut masih belum ada suatu keputusan, kita maunya istilahnya dinas pendidikan, kita komunikasikan dengan kasih yang terkait untuk memutuskan ini bagaimana yang terbaik mungkin itu. Sehingga Bapak itu menjadi pemimpin yang terbaik segala mengkomunikasikan, berkolaborasi dengan yang lain tanpa memutuskan keputusan yang paling benar menurut diri sendiri. Iya, insya Allah. Ya, baik Bapak, mungkin wawancara yang saya dapat lakukan demikian. Mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat saya ambil dari Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih sudah membantu saya dalam menjalankan tugas CGP ini. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Cimesra Jambe. Ada tugas nih Bu ya, dari
mewawancarai ibu nih Bu. Ibu berkenan untuk diwawancarai? Iya, terima kasih Ibu waktunya ya. Mari kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya. Ibu nih sebagai pemimpin di sekolah Ibu tentunya pasti mengalami kasus dilema etika maupun bujukan moral nih Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana nih mengidentifikasi kasus-kasus tersebut nih Bu? Memang banyak terjadi ya di sekolah pertama sekolah itu ada kasus kalau siswa sudah mungkin Iya, ya pasti. ini untuk guru aja Oh iya. dan itu guru pun kebanyakan belum ada dia merasa mungkin merasa lebih dalam hal segalanya mungkin dalam ini pengetahuan bagus lah gitu the best tapi etika kurang dan secara langsung tidak mungkin kan negur secara langsung karena belum tentu dia sadar dengan kesalahannya gitu. Tapi secara perlahan-lahan diberi contoh dengan kita ataupun perlahan-lahan bahwa dia salah itu terutama diberi contoh dulu oleh kita bahwa itu salah kita seperti itu. Oh iya, kasus dilema ibu itu dihadapi oleh bawahan ibu sendiri, guru di sekolah ibu. Nah, Bu, bagaimana nih dalam menjalankan atau pengambilan keputusan itu, ibu apakah mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu? Iya, terutama memang itu yang harus diprioritaskan dalam mengambil keputusan. Apapun permasalahannya, ibu selalu lihat prinsip-prinsip mengambil keputusan agar tidak mungkin dari aturan. Ya, sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, ada Bu permasalahan yang ibu alami itu, bagaimana nih ibu mengambil langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, dengan secara dimusyawarahkan dulu, otomatis kita dimusyawarahkan setelah secara kebersamaan ya. Kalau itu menyangkut guru, otomatis individual secara kekeluargaan intern ibu dengan bersama guru dulu dan setelah itu karena sedikit banyaknya gimana nih ada guru yang seperti ini gitu misalnya, tapi ibu tidak secara langsung. Setelah itu memang dipanggil orangnya, pernah sekali seperti itu terjadi. Langkah-langkah yang ibu laksanakan itu berdiskusi dengan guru. Berdiskusi dengan guru, lalu secara individual memang yang bersangkutan bicara langsung. Nah, Bu, dalam menghadapi kasus tersebut nih, hal-hal apa saja nih yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil itu? Otomatis ibu nanti berpikir secara realistis harus seperti apa dan gimana dan peduli ini bukan hanya individualnya saja tapi mungkin dari diri ibu dan kebersamaan dibentuk lagi agar si yang bersangkutan menghindari kesalahannya Dan insya Allah bisa berubah ya sedikit banyaknya. Nah Bu, adakah dalam menghadapi orang yang bersangkutan tersebut atau kasus yang kita bilangnya itu tantangan nih yang ibu hadapi dalam menghadapinya itu? Tantangan sekali betul. Pasti tantangan itu setiap kasus ada ya. Nah, bagaimana cara ibu menghadapi tantangan tersebut Bu? Secara ego pribadi otomatis ada kesalahan terus sadar kita mungkin harus bersifat bagaimana gitu. Nah insya Allah pelan-pelan tetap didoakan tapi tidak dengan membunuh perasaan pendekatan itu. Nah Bu, dalam menghadapi kasus tersebut adakah jadwal nih yang ibu rencanakan ataukah menyelesaikan langsung saja di tempat seperti itu? Ada jadwal atau misalkan prosedur
di kasus yang tersebut? Ada sih, Ada. ada jadwal rapat Oh, iya. bulanan ya. Minggu banget baru ini rapat bulanan. Terus sebelum rapat dengan wali murid Iya. kan ada ini dulu soal pembelajaran, soal etik ke masyarakat dan juga ke atasan. Jadi ibu mengadakan jadwal setiap bulan, Ada. 1 bulan sekali. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut nih ibu ya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah nih? Oh, saya itu mempermudah dalam pengambilan keputusan gitu ibu. Faktor apa saja atau siapa saja nih yang dapat mempermudah pengambilan keputusan ibu? Itu masih jawab. Oh, itu masih jawab. Iya, Iya. sama koresponden ya. Karena kalau guru kan nggak mungkin. Oh, iya. Akan ini. Tapi ibu akan ini dengan teman sejawat yang ini saya. Berdiskusi dulu dengan musyawarah, sejawat. harus bagaimana saya bersikap. Tentunya untuk mencapai mufakat punya. Tidak karena kan tidak bisa mengambil keputusan sendiri walaupun ada hal-hal yang prinsip buat ibu, tapi tetap harus bagaimana dan apa kan takut salah. Takutnya terbentuk dengan aturan juga ya. Nah Bu, dari yang semua yang ibu telah sampaikan nih, pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari kasus tersebut ketika ibu mengambil keputusan? Pasti tentunya ada kan Bu ya? Ini lebih mendewasakan pribadi untuk pribadi ya, lebih anda kan megang 2 sekolah. Oh iya. Benar di sini seperti yang harus seperti ini menghadapinya, untuk sekolah ini seperti ini. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan satu sekolah dengan sekolah yang satunya. Minimal jadi dengan adanya permasalahan seperti ini lebih mendewasakan pribadi gitu lah. Harus lebih tahu bagaimana harus bersikap ke bawahan. Tentunya untuk menjadi pemimpin yang bisa mempengaruhi lebih baik untuk bawahannya. Karena kita juga nggak bisa kan langsung negor gimana ya, Takutnya tersinggung juga orang tersebut ya. Nah baik ibu, alhamdulillah semua pertanyaan saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih ibu sudah berkenan menjawab pertanyaan dari yang saya utarakan tadi. Mudah-mudahan ibu selalu menjadi pemimpin yang amanah, yang selalu memberikan pengaruh positif untuk semua bawahannya. Terima kasih ibu ya waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita baru kali ini bermanfaat ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.